Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat kehidupan, memberi kita nikmat iman, memberi kita nikmat kesehatan, yang mana karena nikmat-nikmat itulah kita masih bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini, masih dalam tentang pembahasan fadilatul sedekah di dalam kitab Maulana Muhammad Zakaria Al-Handalawi. Selawat serta salam yang tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang karena beliaulah telah memimpin kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman terang benderang, yaitu zaman keimanan Islam ini. Alhamdulillah, segala puji telah memberikan kita hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Adapun pertemuan kita kali ini melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu membahas tentang fadilatul sedekah, membahas tentang ayat keempat di dalam surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka infakkan, katakanlah yang lebih dari keperluannya. Keterangan Al-Baqarah ayat 219 ini, harta adalah untuk diinfakkan. Jika memerlukan harta, ambillah menurut keperluan, dan sisanya hendaknya diinfakkan. Jangan pernah berlebih-lebihan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, harta yang berlebihan setelah diinfakkan kepada keluarga adalah afwa. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, harta yang berlebihan yang ada pada dirimu, keperluanmu, sedekahkanlah. Yang demikian itu lebih baik bagimu. Jika kamu menyimpannya, yang demikian itu buruk bagimu. Karena harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hak-hak orang-orang dan hak-hak yang ditentukan oleh Allah Subhanahu alaihi wasallam, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu menggunakannya sesuai keperluanmu, yang demikian itu tidak tercela. Jadi harta itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai titipan. Karena titipan itulah, maka kita harus bisa menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya. Maka kita harus bisa menggunakan harta itu dengan iman, dengan takwa, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan berinfak, amalan-amalan yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, kemudian diturunkan kepada tabi'in hingga pada ulama-ulama, yang mana akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu itu untuk mengamalkan sedekah. Karena sedekah itu di akhirat nanti akan kembali kepada kita. Harta-harta yang kita dapatkan juga akan kembali kepada kita amal ibadahnya. Dalam membelanjakan harta, mulailah dari orang-orang yang berada dalam tanggunganmu, seperti anak, keluarga, istri, dan lain-lain, yaitu seperti juga tetangga-tetangga dan lain-lainnya. Artinya kita sedekah tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Artinya tangan orang-orang yang memberi itu lebih mulia daripada tangan orang-orang yang minta. Dan tangan di atas pemberi itu lebih baik daripada tangan di bawah yang diberi. Atha radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa yang dimaksudkan dengan ataf adalah harta yang melebihi keperluan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa sesuatu ketika Rasulullah SAW bersabda
Barang siapa memiliki kelebihan kendaraan, hendaknya memberikan kendaraan tersebut kepada orang-orang yang tidak memiliki kendaraan. Dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, maka hendaklah memberi bekal kepada orang-orang yang tidak memiliki bekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga kami menyangka bahwa siapapun tidak memiliki hak atas hartanya yang melebihi keperluannya. Abu Daud. Sesungguhnya yang demikian ini adalah derajat kesempurnaan, yakni harta yang melebihi keperluan adalah untuk diinfakkan, bukan untuk dikumpulkan lalu disimpan. Sebagian ulama mengertikan bahwa yang dimaksud ataf adalah mudah, yakni menginfakkan hartanya dengan mudah sehingga setelah menginfakkan harta tidak menjadi susah, yakni menyulitkan kehidupan dunianya, dan karena mengabaikan hak-hak orang lain yang menjadikan tanggung jawab jawabannya, ia akan mengalami penderitaan di akhirat nanti. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa ada orang-orang yang selalu bersedekah dengan berlebihan sampai-sampai tidak ada sisa untuk makan bagi dirinya sendiri, sehingga orang lain harus memberikan sedekah kepadanya. Ayat tersebut turun sehubungan dengan adanya peristiwa ini. Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu berkata, seorang telah datang ke masjid. Nabi Muhammad SAW melihat bahwa orang tersebut dalam keadaan sangat susah. Maka beliau menyuruh orang-orang agar bersedekah pakaian kepadanya. Kemudian dikumpulkanlah pakaian-pakaian yang banyak sebagai sumbangannya. Nabi Muhammad SAW mengambil 2 helai kain yang terkumpul tersebut, kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada orang-orang untuk bersedekah sekali lagi, sehingga orang-orang pun menyedekahkan harta mereka. Maka orang tersebut ikut menyedekahkan salah satu pakaian yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Terhadap perbuatannya itu, Nabi Muhammad SAW menampakkan kemarahannya dan segera mengembalikan pakaian tersebut kepadanya. Di dalam Al-Quran terdapat dorongan untuk menginfakkan harta, sekalipun itu ia sendiri memerlukannya. Tetapi dorongan ini adalah untuk orang-orang yang sanggup melakukannya dengan senang hati, yakni bagi orang-orang yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Jadi sangat jelas anjuran Rasulullah SAW dan anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sedekah kita juga tidak boleh berlebihan. Bahkan orang yang tidak mampu itu sama Rasulullah SAW dianjurkan untuk sedekah, tapi jangan berlebihan, karena apabila berlebihan itu akan menanggung penderitaan bagi diri kita sendiri, karena sedekah itu berlebihan. Maka dari itu kita tidak boleh bersedekah secara berlebihan. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita dengar itu bermanfaat bagi diri kita sendiri khususnya, dan bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah sehingga kita bisa mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, untuk mengamalkan amal-amal soleh yang pernah dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita juga bisa mengamalkannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.